Saya akan menjelaskan tentang osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon, yang berarti tulang, dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Sistem kerangka atau skeletal osseous system manusia adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang atau bones osseous dan sedikit rawan kartilage yang membentuk tubuh manusia. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 buah tulang yang satu dan yang lainnya ada yang dihubungkan secara langsung yang disebut dengan persambungan, dan tidak langsung yang disebut persendian, serta diperkuat oleh jaringan ikat, rawan, dan otot. Selanjutnya yang B adalah fungsi kerangka manusia. Kerangka manusia berfungsi sebagai 1. Penunjang dan pembentuk tubuh. 2. Pelindung organ-organ vital. 3. Alat gerak pasif dan alat pengungkit. 4. Tempat bertambatnya otot-otot. 5. Tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam. Yang 6. Ada tempat pembuatan sel-sel darah. C. Klasifikasi tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang dalam tubuh manusia dapat diklasifikasi atau dikelompokkan ke dalam A. Tulang panjang atau pipa, B. Tulang pendek, C. Tulang pipih, dan D. Tulang yang tak beraturan bentuknya. Yang pertama adalah tulang panjang atau yang disebut long bone. Tulang ini terdiri dari gandar atau shaft yang panjang, dan dua ujung tulang gandar disusun oleh jaringan tulang padat atau compact bone tissue. Tulang panjang pada umumnya berfungsi sebagai alat penunjang dan alat gerak. Contoh tulang panjang antara lain adalah tulang lengan atas atau pangkal lengan atau yang disebut S. humerus, tulang paha atau tungkai atas as femurs, tulang hasta as ulna, dan tulang pengumpil as radius. 2. Tulang pendek atau short bone. Disebut tulang pendek karena gandar pendek. Tulang pendek banyak terdapat pada tangan dan kaki. Contoh tulang pendek antara lain adalah tulang-tulang telapak tangan atau metacarpus bone, tulang telapak kaki atau metarsus bones, dan tulang jari tangan atau phalangeus bone. 3. Tulang pipih atau yang disebut dengan flat bone. Tulang pipih biasanya disusun oleh 2 atau lebih tulang padat datar yang dipisahkan oleh bunga karang pada umumnya. Tulang pipi bersama tulang lainnya membentuk rongga. Misalnya pada kepala, mereka membentuk rongga otak. Pada rongga dada, mereka membentuk rongga dada. Contoh tulang pipih antara lain adalah tulang dada atau as sternum, tulang dahi atau as frontal, dan tulang ubun-ubun atau yang disebut dengan as parietal. 4. Tulang tak beraturan bentuknya atau irregular bone. Dalam tubuh manusia, banyak tulang yang bentuknya tidak dapat dikelompokkan ke dalam ketiga kelompok yang di atas, yaitu tulang tak beraturan bentuknya. Contohnya antara lain adalah tulang belakang atau as mandibula dan tulang rahang atas atau as maxilla. Struktur tulang.
Tulang-tulang dibungkus oleh dua lapis jaringan ikat yang disebut periosteum. Pada bagian tulang yang diperhubungkan dan membentuk sendi tak terdapat pada periosteum. Periosteum lapisan luar menerima pembuluh darah dan saraf. Periosteum bagian dalam lubang langsung melekat ke permukaan lubang tulang. Sekian dari saya Muhammad Rizky. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.